Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terbiasa dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa yang akan membacakan doa? Memimpin doa. Oh ya, silahkan. Cepat duduk, siap. Sebelum belajar, baca doa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk hari ini yang tidak hadir itu siapa? Kelas 9G? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, berarti untuk hari ini bisa hadir semua ya. Mudah-mudahan di minggu depan juga kita bisa hadir semua dalam keadaan dimulai. Ibu akan mengingatkan kembali materi minggu kemarin. Minggu kemarin ya. Siapa yang masih ingat dengan materi minggu kemarin itu mengenai apa? Globalisasi. Oke, mengenai globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Siapa yang bisa? Ya, Sahra. Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi kesatuan antara masyarakat dunia, pemerintah dari perusahaan dan pemerintah dari negara atau bangsa yang berbeda. Oke, cukup bagus. Siapa lagi yang masih ikat? Ya, silakan Nur. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Oke, sangat bagus. Untuk selanjutnya, Ibu harapkan dalam pembelajaran hari ini kalian agar bisa lebih mengeksplor diri kalian. Agar supaya kenapa? Ketika nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian, kalian nanti sudah akan maksimal bisa menyelesaikan permasalahan yang akan timbul sehari-hari. Nah, untuk pembelajarannya, Ibu akan coba share screen ya, mengenai materi hari ini. Itu adalah mengenai globalisasi ekonomi. Udah nampak? Kita lihat dulu ya di globalisasi ekonomi. Di sini ada kompetensi inti. Kompetensi intinya yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berorientasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, saya berharap peserta didik dapat menganalisis pengaruh dan dampak globalisasi ekonomi pada suatu negara dan perekonomian Indonesia, serta menelaah upaya-upaya dalam menyikapi globalisasi ekonomi dengan benar dan tanggung jawab. Nah, untuk kompetensi dasarnya di sini ada satu, menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Sedangkan indikator pencapaiannya ada 5, yaitu menjelaskan, memahami, menganalisis, dan menganalisis serta menganalisa dari globalisasi ekonomi. Sedangkan 4.1 menyajikan hasil analisis pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia dan upaya-upaya dalam menyikapi globalisasi ekonomi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Oke anak-anak, ini adalah serangkaian yang harus kalian pahami gitu ya. Nah, untuk KKM, ketuntasan kalian minat belajarnya itu adalah 75. Makanya tolong pembelajarannya harus benar-benar disikapi dengan benar ya, dengan materi hari ini adalah mengenai globalisasi ekonomi. Masih semangat? Apa mau lebih semangat? Oke, kalau mau lebih semangat, mari kita berdiri dulu. Berdiri. Kita coba ya untuk ice breakingnya. Oke, saya nanti ketika saya bilang pagi,
Kalian tepuk tangan 1 kali. Siang 2 kali. Malam 3 kali. Ini adalah untuk melatih fokus kalian ya. Tuh, ada sebuah pertanyaan. Perdagangan secara online pada saat ini sedang marak di Indonesia, di mana pelaku usaha tersebut bukan hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Bagaimana dampak pada pelaku usaha dalam negeri, terutama pelaku usaha tradisional? Siapa yang mau menjawab? Oke, Sahra, apaan? Penurunan omset penjualan sudah adanya pasar modern. Berarti penurunan omset karena sudah banyaknya pasar-pasar modern yang bermunculan. Pembelajaran hari ini sesuai dengan komitmen yang minggu kemarin, kita akan mengadakan diskusi gitu ya. Diskusi ini waktunya adalah 40 menit. Nanti silahkan kalian berkelompok. Kelompok udah dibentuk sesuai dengan waktu awal pembelajaran semester ganjil dimulai ya. Sini sudah terbentuk kelompoknya. Mendiskusikan permasalahan yang ada pada LKPD. Nanti LKPD-nya akan Ibu serahkan ke kalian. Yang kedua, bertanyalah kepada guru jika mengalami, nanti di presentasi gitu ya. Kalian dikasih waktu sebanyak 10 menit. Yang pertama adalah perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, tetapi nanti semuanya maju ke depan, hanya satu orang yang membacakan hasil dari kerja kelompoknya ya, dipresentasikan oleh satu orang. Yang kedua, kelompok lain menyimak dan menanggapi hasil presentasi temannya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, boleh kalian nanti tanyakan kepada kelompok yang mempresentasikan di depan kalian ya. Itu adalah presentasi. Nah, nanti untuk hasil evaluasinya Ibu akan membagikan link kepada kalian. Linknya nanti Ibu share ya lewat WA. Nanti boleh kalian isi untuk kesimpulan evaluasi pembelajaran dari hari ini. Udah jelas? Paham? Oke, kita lanjut ke diskusi saja ya. Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan yang tadi. Waktu itu durasinya hanya 40 menit. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Setelah selesai nanti siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman-temannya ya. Nih. Oke, LKPD sudah ada di masing-masing kelompok. Nah, kalian boleh disimpan dulu. Kita akan ditontonkan dulu video ya. Silahkan kalian simak, kalian pahami video di depan kalian. Nanti kalian boleh menganalisis dari video dan di LKPD ya. Proses satu yang baik atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan dan budaya. Globalisasi ada global tapi jangan sampai sebagai bangsa Indonesia. Ya. Oke, setelah kalian tonton, LKPD sudah Ibu bagikan ke kalian, gitu kan? Boleh kalian untuk menganalisa karena di sini ada beberapa permasalahan ya yang harus kalian selesaikan. Ada 3 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Adapun untuk mengisinya permasalahan boleh tadi dilihat dari video yang kita tonton, baru kita tonton, atau misalkan ada tag juga ini ya di LKPD-nya. Siap? Nggak ada pertanyaan? Nah, sudah. Kalau begitu dikasih waktu sesuai dengan tadi ya kesepakatan 40 menit. Silahkan kalian berdiskusi dengan temannya sekelompok. Kalaupun ada pertanyaan yang kalian atau pertanyaan atau permasalahan yang masih ragu, boleh kalian nanti tanyakan ke Ibu atau misalkan diskusi dengan teman-temannya ya. Siap? Ya, sok boleh dikerjakan.
Hanya 40 menit ya waktunya. Soalnya mudah dipahami. Sekarang kita bisa ya masalahnya ini. Boleh kalian simpulkan teman-teman. Waktunya lama. Ya. Coba diskusikan tulis aja ya, karena nanti disimpulkan hasil dari kalian itu seperti apa. Mulai sekarang misalkan bikin dulu nih dari ini apa jawabannya, ini apa, nanti disimpulkan. Mulai dibagi-bagi aja kertasnya satu lembar dibagi satu lembar. Nanti misalkan kata pilihan oh jawabannya ini disimpulkan sama kalian ya. Gimana, ada kesulitan? Gimana, ada masalah? Bisa dipahami tadi mulai dari videonya juga. Terus kalau tidak jelas boleh kalian gimana nih baca dari sini juga. Ini ya, ini permasalahannya. Nanti kalian kerjakan di ini nih PPD-nya ini 1, 2, 3. Nah, untuk memudahkan kalian, coba misalkan kalian aja misalkan kamu kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, disimpulkan hasilnya karena untuk supaya lebih mudah ya. Kalau misalkan ya nanti satu orang aja yang mempresentasikannya, satu orang saja nanti yang mempresentasikan ke depan. Ini kan hasil dari kesimpulan kalian juga ya, satu orang aja yang membacakannya. Sekarang kerjakan dulu aja semaksimal mungkin. Nanti kalau misalkan sudah selesai dalam jeda waktu 40 menit kita siap untuk presentasi. Nanti kelompok mana yang siap untuk lebih ya, nggak ada kesulitan. Nanti ada di itu ya, boleh nanti misalkan untuk ininya langsung aja nanti misalkan hubungan hasilnya ini kan bentuknya adalah diskusi musyawarah, berarti hasil dari kesepakatan semuanya nanti dituangkan di dalam catatan dari daya saing, kemampuan saing dan persaingan yang kondusif, sehingga perlu ditransformasi secara terus menerus kepada masyarakat luas dan aparat pemerintah. Dengan pendapat kalian berkaitan dengan meningkatkan daya saing, kemampuan saing dan lingkungan persaingan khususnya dalam ketenaga kerjaan yang akan kalian temui, dan bagaimana upaya seperti tadi yang tertanya. Ya, tadi inovasi harus bisa mampu bersaing dengan luar gitu kan, karena nanti kalian mau tidak mau kalian akan berjalan terus gitu, persaingan akan semakin ketat, semakin luar biasa. Mau tidak mau kalian harus siap ya. Makanya kuncinya adalah belajar mulai dari sekarang bisa kan ke depan ya. Ini isinya ini persaingan khususnya dalam ketenaga kerjaan yang akan kalian temui. Tapi nanti di lapangannya seperti apa? Jawabannya dituangkan di ini ya, di soal nomor 2. Udah Neng? Baru nomor 1 ya? Ya, baru nomor 1 saja. Nomor 2-nya mah nggak ada kesulitan. Bentuk masa globalisasi ekonomi dan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan
Ya anak-anak, udah selesai? Udah, alhamdulillah ya, udah selesai semua. Langkah yang kedua adalah kalian akan mempresentasikan. Waktunya hanya 10 menit. Nanti yang mempresentasikan kelompok mana saja yang siap di depan saja ya. Dibacakan oleh satu orang. Ketika nanti setelah selesai presentasi, kelompok lain boleh menanggapi hasil dari presentasi temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana globalisasi akan berdampak pada kondisi perekonomian bangsa. Bagaimana cara menyikapi globalisasi yang semakin berkembang saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuknya kan globalisasi ekonomi terlihat dalam karena globalisasi itu kan berdampak pada kondisi ekonomi bangsa. Dengan pandangan kalian, maka globalisasi ekonomi dapat meningkatkan kondisi perekonomian bangsa. Globalisasi ekonomi adalah perubahan suatu aspek kehidupan seperti teknologi, komunikasi, kebudayaan, informatika, dan lain-lain yang lebih maju. Namun globalisasi ekonomi memiliki dampak baik dan buruk. Contohnya, dampak positif dalam teknologi yaitu mempermudah manusia dari seluruh dunia untuk berkomunikasi dan bertukar informasi terhadap globalisasi ekonomi. Bentuk-bentuk nyata globalisasi ekonomi dapat berupa globalisasi produk pembiayaan, produksi pembiayaan, tenaga kerja, jaringan informasi, dan transaksi. Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globalisasi ekonomi terlihat dalam jenis kegiatan yang paling berkembang dalam hari-hari, di mana globalisasi akan berdampak pada kondisi perekonomian bangsa. Berikan pandangan kalian mengapa globalisasi ekonomi dapat menjadi nyaman yang diwaspadai, khususnya kondisi perekonomian bangsa. Karena makin banyak perusahaan asing yang meramah di Indonesia jika porsinya berlebihan dan tidak secara mahal UMKM atau usaha mikro kecil menengah akan tergerus dan pedagang Indonesia akan terjadi yang lebih baik. Dalam era globalisasi ekonomi ini sangat penting kita dari daya saing, kemampuan saing dan lingkungan persaingan yang kondusif sehingga perlu Lain yang ingin bertanya, silakan. Dampak negatif dari globalisasi ekonomi. di dalam negeri atau di luar negeri. Berdampaknya berarti ke dalam negeri, ke kita, dengan adanya perdagangan dari luar negeri yang datang gitu kan. Dampak negatifnya itu apa untuk negara kita? Pedagang kaki lima akan mengalami kekalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami. Bentuk nyata globalisasi ekonomi terlihat dalam jenis-jenis kegiatan yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana globalisasi akan berdampak pada kondisi perekonomian bangsa. Berikan pandangan kalian mengapa globalisasi ekonomi dapat menjadi ancaman yang harus diwaspadai, khususnya kondisi perekonomian bangsa. Globalisasi dapat mengubah pola perilaku pelaku ekonomi dalam proses produksi di satu pihak dan perubahan struktural ekonomi serta kebijakan ekonomi pemerintah dalam mendalami pertahanan ekonomi kita terhadap pengatur globalisasi kebijakan. Apa upaya-upayanya ada?
Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing ya. Dan alhamdulillah juga gitu jawabannya serta pertanyaannya cukup memuaskan. Ibu ingin menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini dan materi hari ini gitu ya. Intinya adalah globalisasi ekonomi ini sebuah aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global serta terbuka, di mana dalam globalisasi ekonomi menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam sebuah pasar yang saling berintegrasi. Intinya adalah mau tidak mau kita sebagai negara yang harus bersaing dengan negara lain berarti harus siap untuk bisa bersaing. Dalam artian bagaimana caranya agar perekonomian di negara kita semakin kuat, semakin bagus, yaitu salah satunya dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang akan kita jual sehingga kita bisa bersaing dengan negara asing atau negara luar gitu ya. Itu adalah inti pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Ananda pelajari hari ini? Siapa yang akan mencoba? Coba berdiri. Apa yang Ananda pelajari hari ini? Bentuk dari globalisasi ekonomi. Oke, yang kedua, bagaimana kesan-kesan Ananda terhadap pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, Mangga Nur. Menyenangkan dan materinya itu cukup jelas. Terima kasih. Oke, untuk refleksi pembelajaran hari ini selesai. Mungkin untuk minggu depan Ibu akan memberikan materi yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Agar supaya kalian lebih memahami, silahkan kalian buka gitu ya di Google sebagai referensi kalian ketika nanti pembelajaran dimulai minggu depan, kalian sudah siap dengan materi dan atau kalian misalkan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum kalian pahami. Bisa ya, untuk pembelajaran minggu depan materinya adalah perdagangan internasional. Untuk itu boleh kalian, atau bukan boleh, wajib kalian membuka di Google sebagai bahan acuan kalian atau referensi untuk pembelajaran perdagangan internasional. Nah, evaluasi pembelajarannya untuk evaluasi pembelajarannya nanti Ibu akan share ya di WA kalian. Boleh kalian isi WA-nya. Nanti saya link di share di WA kelas ya, di WA kelas untuk kalian bisa mengisi apa hasil dari evaluasi pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Mudah-mudahan untuk minggu depan kita masih bisa dipertemukan kembali dengan kondisi yang sehat, kondisi yang komplit ya untuk kelas 9G. Dan ini adalah harapan saya juga ketika kalian nanti mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa kalian manfaatkan atau kalian realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran hari ini selesai, tapi untuk menutupnya lebih baik siapa yang akan membacakan doa dulu? Dulu ucap sebelum pulang, doa dimulai. Selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk belajar anak-anak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.